Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu sehat-sehat sekeluarga. Nah, tempat yang saya tunjuk ini tempat duduk terbuat dari kursi dan juga dari beton. Media ini saya gunakan untuk berolahraga walaupun tidak memerlukan tempat terlalu luas. Dapat saya tunjukkan areal sekitar ini merupakan tempat istirahat baik di saat bangun kopi, duduk-duduk ngopi ataupun di sore hari. Nah, selama kita mempunyai inisiatif atau keinginan berolahraga, terutama pada usia-usia lanjut, dapat kita manfaatkan areal di sekeliling kita. Apa yang saya jelaskan tadi, tempat duduk termasuk juga yang terbuat dari kayu dan dari beton. Nah, selama kita sedikit tata agar suasana di saat melakukan pelatihan tersebut menjadi nyaman. Dan pagi-pagi saya habis minum kopi, mempunyai suatu ide untuk berbagi pengalaman, terutama bagaimana cara kita melakukan suatu gerakan olahraga yang sangat simpel, tidak memerlukan waktu terlalu lama dan juga tidak memerlukan tempat terlalu luas. Nah, selama kita bisa mempunyai inisiatif, kita dapat menggerakkan otot-otot baik di lengan, termasuk juga otot pada paha, pinggang, pinggul serta yang lain. Nah, antara lain yang sering saya gunakan tempat duduk seperti peragaan berikut. Saya dapat melatih otot-otot yang ada pada paha, terutama adalah gerakan pada lutut. Beberapa video yang sering saya tayangkan otot-otot lutut, terutama di sekitar saya tunjukkan pada tangan ini, menurut hemat saya adalah sangat penting di usia-usia lanjut. Artinya gerakan elastisitas otot-otot tersebut antara otot paha, termasuk juga otot-otot pinggang, pinggul, dan juga otot-otot yang terkait dengan kita melakukan aktivitas baik saat berjalan, akan melakukan pengangkatan barang, termasuk juga apalagi sedang melakukan gerakan olahraga. Jadi teori yang saya gunakan untuk melakukan olahraga simpel seperti ini adalah seperti yang saya tunjukkan dalam posisi kedua ujung kaki tersebut dijinjit. Jadi kita bisa rasakan otot-otot pada pinggang, pinggul dengan gerakan yang sangat simpel dan mudah ini. Memang diperlukan suatu ketahanan. Nah, untuk merasakan otot-otot tersebut, posisi dada atau badan kita luruskan, dan terutama sedikit tambahkan tenaga sedikit saja pada dada agar suasana saat melakukan gerakan pada peragaan ini akan menjadi lebih terfokus pada otot-otot pada paha, pinggang, pinggul, tumit. Kaki dijinjit, ini diusahakan tetap kaki dijinjit, karena manfaat dari kaki dijinjit ini otomatis kolaborasi antara otot-otot di paha, pinggang, pinggul semuanya itu akan menjadi satu kesatuan gerak, memberikan gerakan atau energisitas yang kebersamaan saat melakukan gerakan seperti sekarang ini. Nah, gerakannya sangat simpel, apa yang saya katakan atau narasikan pada video-video sebelumnya. Dengan gerakan ini kita akan fokus otot-otot terasa pada pinggang, pinggul, termasuk juga di ujung lutut. Tangan saya tunjukkan pada jari tangan kanan dan kiri, itu benar-benar akan terasa. Nah, setelah sekian menit silakan untuk melakukan pindah tempat. Artinya ini saya peragakan ketika kita jalan, nah, tanpa kita sadari gerakan kaki, salah satu kaki yang akan menuju di belakang itu adalah menjinjit. Kaki kiri ini akan menjinjit menuju ke arah depan, sebaliknya kalau kaki kiri di depan, kaki kanan akan melakukan jinjit dan menuju ke arah berikutnya. Dengan cara demikian, untuk melakukan pelatihan otot tersebut agar menjadi elastisitas yang bagus antara otot-otot pada tapak kaki, pada pergelangan, paha, pinggang, pinggul semuanya itu diperlukan satu proses pelatihan yang cukup konsisten atau rutinitas. Kita bisa rasakan jika kita belum melakukan gerakan seperti ini dan sudah melakukan gerakan tersebut, terasa pinggang, pinggul sedikit akan lebih nyaman, atau boleh dikatakan akan sangat berbeda sebelum melakukan dan sesudah melakukan gerakan tersebut. Memang kelihatannya kalau kita perhatikan sangat sepele, mudah, namun kalau diperhatikan cukup membuat otot-otot menjadi pegal, terutama otot-otot pada pergelangan atau pada sekitar lutut.
Nah, salah satu contoh gerak yang saya bawakan ini adalah pegang ujung kanan ataupun ujung kiri pada sandaran kursi atau tempat duduk dan lakukan gerakan naik turun seperti ini. Yang paling penting adalah ujung kaki kanan dan kiri tetap selalu dijinjit. Lakukan gerakan secara pelan-lahan lebih dahulu untuk merasakan otot atau pegalnya otot pada pinggang, pinggul, termasuk juga di tumit. Nah, posisi tangan kita bisa geser ke depan ataupun di tengah-tengah kursi, tergantung dari keperluan ataupun kenyamanan saat melakukan gerakan tersebut. Selain gerakan yang tadi, banyak juga kita atau dapat melakukan gerakan dengan media kursi seperti kursi yang saya contohkan. Setiap gerakan yang menuju pengangkatan pinggang pinggul ke atas itu selalu dan tetap bahwasanya ujung kaki menyentuh ke tanah. Dapat dilakukan gerakan naik turun, termasuk seperti gerakan sekarang ini. Lakukanlah gerakan secara pelan-lahan ketika akan mencoba mempraktekkan gerakan ini. Nah, dengan demikian pada akhirnya otot-otot pada pinggang, pinggul, paha itu benar-benar kita akan rasakan. Namun saya yakin nih, saat awal atau belum terbiasa melakukan gerakan ini, pasti otot-otot yang terutama otot-otot pada paha, karena dia menjadi tumpuan utama berat tubuh di saat menurunkan tubuh dan juga mengangkat tubuh, apalagi dengan kedua kaki dijinjitkan, itu akan menjadi pegal otot. Nah, teman-teman kerabat semua, untuk mendapatkan sesuatu hal yang maksimal atau mendapatkan hasil yang lebih bagus, karena kita belum terbiasa apa yang saya narasikan di depan tadi, dia harus melalui satu proses sakit atau pegal dulu. Ketika kita tahan dan mempunyai suatu niatan bahwasanya di usia-usia lanjut yang penting kita dapat bergerak walaupun tidak dengan menggunakan waktu terlalu panjang, tempat terlalu luas, ataupun berolahraga di usia-usia lanjut, menurut hemat saya dan sering saya narasikan pada video-video sebelumnya, ya, tidak usahlah terlalu berkeringat bercucuran. Nah, kembali ke poin narasi video ini, dengan posisi yang sangat simpel, kaki dijinjit dan juga dada dibusungkan sedikit ke depan, antara posisi pinggang pinggul menjadi lurus ke atas, dan setiap gerakan yang kita lakukan naik turun seperti tadi tersebut, kaki selalu dalam posisi jinjit. Nah, gerakan selanjutnya dalam posisi jinjit ini juga kita bisa atau dapat melakukan gerakan menurunkan dada atau menyentuh dada ke ujung lutut kanan kiri. Usahakan sampai tersentuh, kalaupun tidak ya tidak masalah. Yang penting dirasakan ketika melakukan gerakan seperti yang saya peragakan ini adalah terasanya otot-otot pada pinggang, pinggul akan menjadi ketarik. Dan gerakan ini juga apa yang saya coba rangkai adalah gerakannya sangat simpel, itu pasti akan awal-awalnya merasa sakit. Tahanlah sakit sedikit, dan selanjutnya setelah kita lakukan gerakan pelan, melihat situasi dan kondisi agar tidak jenuh. Dengan gerakan tangan ke depan, ya sekali-sekali kita bisa tambahkan gerakan tangan baik menjulur ke depan, ke samping, atau memutar, terserahlah situasi dan saat kita melakukan gerakan. Nah, pada peragaan ini sengaja saya gunakan dengan gerakan pelan untuk memperhatikan posisi ujung kaki yang tetap menjinjit keduanya, dan juga lakukan pada gerakan pinggang pinggul merupakan satu kesatuan gerak yang tidak boleh dilalui lebih dahuluan antara gerakan pinggang dan pinggul. Untuk pengambilan juga di kursi dengan narasi yang sangat simpel, singkat tadi, teman-teman pasti bisa dapat
memaknai apa yang saya maksud menggunakan alat tempat duduk sebagai media olahraga. Ini pun gerakannya juga sama ya, semua gerak-gerakan yang terjadi hanya saja pada posisi yang beda, termasuk juga cara pengambilnya yang beda, namun poin ataupun basic dari gerakan ini adalah kita melakukan jinjitan pada tanah, artinya selalu dan selalu terus ujung kaki bertumpu ke tanah, artinya tidak seluruh tapak kaki. Nah, agar tidak kita menjadi bosan dalam melakukan suatu latihan ataupun olahraga sebentar saja 5-10 menit di pagi hari dengan media kursi, baik itu juga terbuat dari beton, kita dapat memindahkan tempat duduk dengan posisi yang sesuai dengan arah kita. Jadi buatlah suasana saat melakukan pelatihan benar-benar menjadi nyaman, santai, tidak terlalu terbebani. Dan kalaupun teman-teman kerabat yang seusia saya, kalau saya sekarang sampai Juli ini sudah berumur 59 tahun, ya mungkin Januari nanti sudah mencapai 60 tahun. Saya sangat berusaha ketika bangun pagi, walaupun dengan durasi waktu 5 menit, 10 menit, ataupun terkadang 3 menit, berusaha untuk melakukan suatu aktivitas berolahraga dengan cara apa yang saya peragakan tadi. Beberapa gerakan, baik itu menekan pada kursi dengan salah satu kaki diluruskan dan satu kaki lagi dibentuk 90 derajat, serta gerak-gerakan yang lainnya. Semua basic-basic tersebut adalah saya poinkan setiap gerakan itu ujung kaki selalu bertumpu ke tanah, artinya tidak tapak kaki seluruhnya. Dengan demikian kita akan dapat merasakan otot-otot pada pinggang, pinggul, tumit, otot pada paha, serta pada lengan. Nah, sekarang saya pindah pada posisi tempat duduk beton, dimana gerakannya juga dapat teman-teman perhatikan sama seperti yang saat saya memegang pada kursi. Gerakan ini adalah mungkin gerakan yang sangat saya sukai, karena hanya satu gerakan tersebut naik turun dari awalnya, tentu mulai dari gerakan pelan, dan selanjutnya suasana pelatihan ketika sudah napas, termasuk juga otot-otot elastisitasnya antara otot-otot pada tumit, pinggang, pinggul, lengan menjadi satu kesatuan gerak yang elastis. Artinya saat melakukan gerakan tersebut sudah menjadi nyaman, saya akan melakukan gerakan dengan tambahan volume yang lebih cepat. Nah, ini saya rasakan sebelum melakukan gerakan tersebut dan sesudah. Nah, karena saya sudah agak terbiasa melakukan gerakan ini dari posisi yang tadi sekian menit itu, ketika saya bangun ya otomatis ketika tidak terlalu terasa berat untuk melakukan pengangkatan tubuh di saat bangun dari posisi jongkok. Inilah merupakan gerakan basicnya. Ujung kaki tetap menumpuk ke tanah. Jadi sedikit kita tambahkan, sekali-sekali kita tambahkan tenaga pada lengan kanan dan kiri. Namun di saat bergerak selalu kita kontrol atau rasakan otot pada pinggang, pinggul, termasuk terutama adalah tumpahnya pada otot. Ini saya tunjukkan, melakukan gerakan tersebut tadi otomatis akan sangat-sangat terasa pegal, itu pasti. Dan saya yakin sekali lagi dengan gerakan ini akan membuat otot menjadi pegal. Nah, kalau bisa diusahakan jadi dengan sekian kali gerakan, apakah itu 10 kali, 15 atau 20 kali, jadi teman-teman boleh atau bisa usahakan untuk bertahan dulu. Seandainya belum begitu kuat atau ototnya, silakan untuk jeda atau istirahat sebentar. Gerakan ini ya cukup simpel dan memang saya cita-citakan dari dulu. Jadi di saat masih bujang, masih kesempatan waktu banyak untuk melakukan olahraga dengan tenaga atau powerful, baik itu menggunakan media samsak sebagai partnernya, olahraga bela diri, serta yang lain itu,
Tapi begitu saya berpikiran gimana cara ataupun tekniknya, bisa saya lanjut agar kita tetap atau bisa bergerak dengan menggunakan otot-otot yang elastisitasnya yang jelas pasti berkurang dari saat kita bujang sampai kita tua. Akan tetapi dari porsi tersebut semoga tidak terlalu banyak berkurangnya. Saya berusaha menciptakan atau memberikan inovatif, terus bercita-cita untuk melakukan gerakan apa yang dapat atau bisa kita lakukan dengan waktu yang singkat, tidak memerlukan tempat terlalu luas, dan itu bisa dilakukan di segala waktu. Artinya kalau saya pun melakukan gerakan ini tidak mesti harus di pagi ataupun sore hari. Terkadang di saat posisi duduk minum kopi sambil melihat-lihat pada HP dan sebagainya, sekali-sekali saya lakukan gerakan apa yang saya contohkan seperti tadi. Nah, jadi fokus pada video ini kenapa saya gunakan media tempat duduk seperti kayu termasuk juga beton. Saya melihatnya alat seperti ini sering atau kebanyakan teman-teman akan menggunakan atau paling tidak di rumah adalah tempat duduk. Tempat duduk seperti juga tangga itu bisa dilakukan juga, di ujungnya kita bisa pegang dengan tangan yang pada akhirnya melakukan satu gerakan. Ini suatu kombinasi yang saya peragakan sekarang untuk menambah variasi saja, tidak ada bermaksud untuk apa-apa, sehingga banyak hal yang dapat kita lakukan selama sekali lagi mempunyai ide, ada keinginan untuk berolahraga, karena sangat penting untuk menggerakkan otot-otot pada pergelangan kaki atau pada paha, pinggang, pinggul. Otot-otot tersebut menjadi suatu kolaborasi antara satu otot dengan otot yang lainnya ketika kita akan melakukan gerakan, baik itu berjalan, melakukan aktivitas kerja dan lain sebagainya. Jadi sekian teman-teman, semoga bermanfaat, dan di belakang ini saya akan tambahkan beberapa video untuk memberikan inovasi, jadi motivasi terhadap keinginan kita berolahraga walaupun dengan cara-cara yang sangat simpel. Semoga teman-teman semua selalu sehat keluarga, tambahkan tenaga terutama pada lengan, baik di tangan kanan dan juga tangan kiri. Bergerak secara perlahan-lahan agar paha, betis, dan juga tapak kaki, pinggang, pinggul, lengan. Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat beserta semua keluarga. Ada satu gerakan yaitu naik turun, apa yang teman-teman perhatikan, menggoyangkan pinggang, pinggul, gerakan seperti naik turun sedikit. Sangat-sangat membosankan. Otot akan bergerak baik dari otot kaki, paha, pinggang, pinggul, lengan, bahu, bukan pagi ataupun sore. Memang kelihatannya simpel, akan tetapi otot kita menjadi pegang. Sepertinya sangat-sangat membosankan. Olahraga dengan senam yang sangat simpel seperti ini, karena berolahraga menggerakkan otot-otot agar elastisitas di antara otot satu dengan otot yang lain yang menjadi satu kombinasi yang berkesinambungan. Dengan demikian kita berharap aktivitas yang dilakukan keseharian tentunya otot akan bergerak baik dari otot kaki, paha, pinggang, pinggul, lengan, bahu, dan otot-otot yang lainnya menjadi suatu kombinasi yang keterkaitannya akan memberikan energisitas terhadap gerakan keseharian apa yang kita lakukan. Gerakan ini merupakan gerakan yang sangat simpel, tidak memerlukan tempat apa yang saya katakan tadi terlalu luas, dan juga durasi waktu. Lakukan suatu gerakan olahraga yang gerakan otot-otot baik pinggang, pinggul, paha, lengan semuanya. Jika gerakan ini kita praktekkan dengan
dengan durasi waktu setengah menit ataupun 1 menit, terutama pada gerakan naik turun dari jangkar setengah jongkok dan kemudian selanjutnya dilakukan bangun. Itu akan membuat otot-otot kita menjadi pegal, terutama otot-otot pada paha.